Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nusalli wa nusallimu ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pecinta Pencari Kolbu Channel dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Us Mauluddin LCMA yang akan melanjutkan kajian tentang fiqh dakwah, dan insyaallah pada pertemuan kali ini beliau akan membahas terkait definisi dakwah, apa itu dakwah, kemudian prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan dalam dakwah serta ruang lingkup dakwah atau hal yang terkait dengan dakwah. Karena itu mari kita simak bersama pembahasan seputar fiqh dakwah yang fokus kepada definisi, prinsip dan hal yang terkait dengan dunia dakwah. Tafadhal Al-Mukarram. Jazakumullah khairan katsira Pak Dr. Sukarmawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan antum sehat walafiat dan istiqomah di jalan dakwah ini bersama-sama. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku sekalian, teman-teman yang bergabung di Penjernih Kolbu ya. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Saya selalu menegaskan, mintalah kepada Allah sehat dan afiat. Karena berbeda, kalau sehat itu secara fisik, afiat itu secara batin. Banyak orang yang hari ini sehat secara fisiknya, tapi tidak mau beribadah. Padahal Allah sudah berikan banyak kenikmatan kepadanya. Maka orang-orang seperti itu sehat tapi tidak afiat ya. Kita memohon kepada Allah sehat dan afiat agar tubuh kita sehat, pikiran kita sehat ya. Dan afiat, kesehatan ini kita gunakan betul untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mendudukan makna dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu terambil dari bahasa Arab, namanya da'a yad'u. Da'a yad'u itu artinya memanggil ya. Walaupun kita bisa merasakan ada makna yang berbeda ya. Kalau memanggil atau memerintah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari saya contoh ke Pak Haji ke samping, itu dalam bahasa Arab beda itunya rasanya. Ya. Kalau dari atas ke bawah itu namanya amr, perintah, instruksi. Kalau ke samping saran. Ya. Kalau dari bawah ke atas itu namanya permohonan, permintaan. Nah, dakwah itu dari bawah ke atas. Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang menceritakan tentang doa itu seakar katanya dengan dakwah. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Jika bertanya kepadamu hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku pasti akan menjawab da'watad da'i ya. Dakwah itu permintaan, permohonan ya, proposal ya. Idza da'an, jika dia meminta, jika dia memohon, jika dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah dia melaksanakan perintah-perintahku, itu istijabah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku.
la'allahum yarsyudun, agar mereka semakin matang di dalam keimanannya. Nah, ini dakwahnya dari bawah ke atas. Jadi kita ketika dakwah itu, ketika berdoa itu harus tahu diri bahwa kita itu ada di bawah, meminta kepada Allah yang ada di atas. Kita tidak mempunyai apa-apa, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki segalanya. Apa kaitannya dengan dakwah yang dimaksud? Ya. Dakwah yang dimaksud adalah sikap mentalitas seseorang. Dengan mentalitas kita tidak merasa lebih baik, lebih hebat, lebih tahu, lebih dahsyat daripada orang lain. Makanya namanya dakwah. Seakan-akan dai itu kita yang ada di bawah. Orang yang diajak ada di atas. Itu rasa bahasa yang dimunculkan. Sehingga para dai itu bukan orang-orang yang memiliki perasaan paling hebat, paling bagus, paling pintar, paling soleh. Ini sifat ketawaduan yang pertama yang harus dimiliki oleh seluruh para dai. Para nabi dan para rasul. Mereka walaupun menjadi nabi, menjadi rasul, tapi sikap merasa diri paling hebat, paling tahu, paling benar, itu nggak ada ternyata. Qul la aqulu lakum inni a'lamul ghaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada kalian aku ini tahu yang gaib. Nah, gitu. Itu menunjukkan para nabi dan para rasul tidak merasa dirinya lebih tahu daripada siapapun, gitu ya. Karena ketika mereka mengetahui sesuatu, betul-betul itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, ya, bagaimana setelah Nabi SAW selesai melaksanakan Isra wal Mi'raj, bertemukan dengan Abu Jahal. Abu Jahal kurang lebih kalau bahasa kita, Muhammad, katanya kamu habis Isra Mi'raj ya, gitu kan? Iya benar. Coba ceritain Isra Mi'raj itu gimana? Man, udah ngelamun lagi. Itu orang gila aja tadinya sehat dulu, nih kamu kok gilanya terus-terusan. Nah gitu tuh. Karena menceritakan sesuatu yang di luar logika, di luar nalar dia. Ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya begitu apa adanya. Ya. Maka ketika disampaikan peristiwa itu kepada Abu Bakar, bagaimana menurutmu, hai Abu Bakar, kata Abu Jahal. Kata Abu Bakar, jangankan hanya begitu, lebih dari itu saya percaya. Maka disitulah yang disebut dengan as-siddiq. Ya. Dakwah ini, ya, bukan berarti harus disampaikan oleh mereka yang sudah baik, sudah soleh, sudah hebat, gitu. Seperti malaikat yang tidak pernah bersalah. Bukan begitu. Tapi dakwah sebuah gerakan yang harus dilakukan oleh siapapun sebagai wujud, ya, kepedulian kita terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Kenapa saya sampaikan terhadap diri kita dulu? Karena sebenarnya objek dakwah pertama itu bukan orang lain, tapi diri kita. Maka ayatnya ketika disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ud'u, ajaklah olehmu. Kalau dalam rangkaian kalimat bahasa Arab itu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada predikat, subjek, subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, dan objek. Kalau di sini sepakat, objeknya nggak ada, maf'ul bihnya nggak ada. Ud'u, ajaklah olehmu. Pertanyaannya siapa yang harus diajak? Nggak disebutkan. Nah, jika dalam bahasa Arab atau mungkin dalam bahasa kita juga sama, ya, tidak disebutkan objeknya, itu bukan berarti tidak ada objek, tapi itu menunjukkan umum. Kalimat intransitif. Kalimat apa, Pak Dokter? Intransitif. Masya Allah. Makasih banyak, Pak Dokter. Ahli bahasa begini, Masya Allah. Kalimat intransitif. Tidak butuh objek itu bukan berarti tidak membutuhkan objek sebenarnya. Tapi dia untuk menunjukkan bahwa proses itu untuk semua orang.
Ud'u, ajaklah olehmu. Siapa yang harus diajak? Maka yang harus diajak itu adalah diri kita pertama. Kenapa? Karena kita tahu sebenarnya yang paling tahu diri kita itu kan kita. Coba kita bercermin gitu ya ke kaca. Kemudian kita berdialog dengan diri sendiri. Hei, siapa nama kamu? Uus Mauludin. Oh, kamu Uus Mauludin ya. Berapa usia kamu sekarang? 42 tahun. Apa yang sudah kamu lakukan dengan usiamu 42 tahun itu? Berapa banyak dosa yang pernah kamu lakukan? Kita langsung ingat tuh dosa-dosa kita. Berapa kebaikan yang pernah kamu lakukan? Oh, kita hampir susah kita mengingat kebaikan-kebaikan. Ya. Itu konsep hasibu. Ya, itu konsep muhasabah. Muhasabah. Ya. Nah, sehingga dari pengetahuan itu, ya, keterus-terangan, kejujuran kita terhadap diri kita, itu menjadikan kita akan berbenah diri. Nah, itulah kesadaran yang harus terus ditumbuhkan oleh semua kita orang-orang yang dewasa. Karena terkadang Masuk dai juga harus berawal gitu. justru dari situ awalnya. Dari situ awal. Ya, justru dari situ dakwahnya. Kalau dai berawal dari, ya, kenapa kamu dakwah? Aduh, gimana ya, saya butuh sesuap nasi. Saya butuh ini. Disitulah mulainya kehancuran gerakan dakwah. Ya, gerakan dakwah itu harus muncul dari sebuah kefahaman terhadap situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi siapa? Situasi dan kondisi dirinya. Karena yang paling dibutuhkan hari ini, ya, bukan terlebih dahulu islahul ghair, tapi islahun nafs, memperbaiki diri. Maka jadilah dai bagi diri sendiri. Itu yang pertama. Ya. Karena terkadang kita tidak jujur pada diri kita. Seakan-akan kita sudah wow, luar biasa, padahal sebenarnya kita manusia berbalut dan berkedok banyak dosa. Nah, ini gerakan dakwah yang harus pertama kali kita sadari. Maka jika ada seseorang yang tidak mau berdakwah, itu artinya dia tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Ya, karena hakikat dakwah itu kan ud'u ila sabili rabbik. Bagaimana agar diri kita ila sabili rabbik, ada di jalan Tuhanmu. Ya, gitu. Bagaimana kalau ternyata diri kita ini juga masih banyak kekurangan-kekurangan, ya? Maka yang harus dilakukan adalah perbaikan tanpa henti, ya. Terus saja perbaiki. Nah, ketika kita melihat ternyata orang lain di selain diri kita juga begitu, ya. Oh, ternyata kita lihat orang tua, lihat kakak, lihat adik, lihat tetangga, lihat teman-teman, ternyata mereka banyak juga terjebak dengan kemaksiatan dan dosa. Apa yang harus kita lakukan? Disinilah fungsinya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi dakwah itu cakupannya sangat luas. Saling menasehati itu masuk dakwah. Tabligh itu masuk dakwah. Tabligh akbar kan, ada istilah tabligh akbar, itu dakwah. Ada khutbah, itu dakwah. Bahkan dakwah itu tidak usah terus-menerus dengan kata-kata. Dengan gambar hari ini, ya, kita sebar gambar-gambar yang baik, ya, kita di Instagram contoh, Channel YouTube. ya, di channel YouTube yang seperti ini dakwah kan. Saya ngomong sekali tapi sampai teknologi ini ada terus, ya bisa didengarkan oleh orang. Ini dakwah, ngobrol, kemudian banyak hikmah, ini juga dakwah. Bahkan, ya, ada kan film yang hanya durasinya 2 menit atau 3 menit ya, yang pemenang Oscar itu. Bagaimana menunjukkan dinamika sosial orang-orang sekarang yang sudah terfokus dunianya, Rasa empati ya. iya, dengan handphone, sehingga rasa empatinya itu terkikis. Itu juga dakwah sebenarnya. Nah, nilai-nilai kebaikan, yang nilai-nilai kebaikan itu ditanamkan pada diri kita, oleh diri kita, atau oleh orang lain pada diri kita, itu dakwah sebenarnya. Kemudian dari kita untuk orang lain, itu juga dakwah. Ya. Jadi dakwah tidak sempit maknanya harus di atas panggung atau harus di atas mimbar, tidak. Dakwah semua hal yang dilakukan ketika tujuannya agar diri kita dan orang lain ada terus di jalan Allah Subhanahu wa taala,
ya, di dalam kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, maka itulah proses dakwah. Maka bagaimana dakwah itu? Caranya bil hikmah, dengan baik, wal mau'izah, dengan mau'izah. Bahkan kadang dakwah juga dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, maka debatlah dengan cara ahsan, yang paling baik gitu. Jangan sampai menyakiti hatinya, jangan sampai membuka aib-aibnya di depan umum, sehingga orang itu merasa tersakiti dengan kata-kata atau dengan cara dan tingkah laku kita. Semua manusia pasti terkadang baik, buruk, benar, salah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah manusia yang sempurna. Maka setiap kita pasti akan ada dalam kondisi baik, buruk, benar, salah. Cuma intensitasnya itu kadang kita mungkin baik, kadang kita buruk. Ada mungkin kadang buruk terus, ternyata dia kadang baik. Itu merupakan dinamika kehidupan. Nah, yang harus kita lakukan adalah bukan menentukan baik dan buruk. Tapi yang harus kita lakukan adalah sampaikan kebaikan dengan cara terbaik. Gitu tuh. Karena baik dan buruk itu bisa dilihat bukan sekarang, tapi ketika dia sudah mati. Ya. Nah, proses itulah yang harus kita terus saling mengingatkan agar kita selama hidup menjadi orang baik, dan ketika dalam kematian kita dalam kondisi terbaik. Makanya disebut dengan husnul khotimah. Gitu, Pak Dokter. Terakhir, karena banyak orang yang selama hidupnya baik gitu. Ternyata di akhir hayatnya endingnya su'ul khotimah. Dan banyak orang yang ketika kehidupannya su'ul hayah, tapi terakhirnya husnul khotimah. Itu kondisi hati seseorang yang kita tidak tahu. Maka serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan adalah meminta kepada Allah agar kita istiqomah di jalan dakwah, dan mad'u atau objek dakwah yang pertama adalah diri kita dan juga siapapun yang ada bersama kita. Bahkan Islam ini mengajarkan rahmatan lil alamin, maka gerakan dakwah harus menembus setiap jengkal tanah yang ada di jagat raya. Siapa agen-agennya? Itulah para da'i. Siapa para da'i? Niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi para da'i yang istiqomah di jalan dakwah hingga akhir hayat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Telah disampaikan tadi para pemirsa cinta Pendidik Kolbu Channel materi seputar definisi dakwah dan hal-hal yang terkait dengan dunia dakwah, keyword yang bisa kita petik dari penyampaian beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Usmauluddin LC MA tadi, bahwa dakwah ini bisa disampaikan oleh siapa saja, Al-Mukarram gitu ya. Dan konsep dakwah bottom up, jadi bisa diilustrasikan seperti pelayan. Jadi kita melayani umat gitu ya, Al-Mukarram ya, melayani umat. Dan tidak kalah penting tadi adalah jika berdakwah harus dimulai dari diri dengan memberikan contoh. Maka menghisab diri, muhasabah diri, seperti apa diri kita, sudah sejauh mana kualitas keimanan ketakwaan kita, itu sangat penting. Berikutnya Al-Mukarram, ada hal penting yang ingin Anda sampaikan bentuk pertanyaan. Boleh jadi ini juga menjadi pertanyaan para pemirsa Pendidik Kolbu Channel. Ketika berdakwah bicara da'i dan mad'u, karena itu tidak kalah penting tentunya ketepatan seorang da'i menyampaikan materi dakwah sesuai dengan kebutuhan dari mad'u. Nah, ini tidak kalah penting Al-Mukarram ya. Mohon penjelasannya. Baik, sebenarnya insya Allah ini materi ini kesesuaian materi antara da'i dengan mad'u, kemudian apa materinya insya Allah kita akan bahas di masuk itu insya Allah nanti akan kita bahas. Nah, yang sangat penting untuk diberikan titik tekan di sini adalah objek dakwah yang paling penting dan paling prioritas sekali lagi itu adalah diri kita. Ya.
Tapi jangan sampai karena kita tahu bahwa diri kita tidak sempurna, kita juga tidak menunaikan kewajiban mendakwahi orang lain. Ya, karena dengan seperti itu justru akan sangat baik. Ya, kita akan merasa bahwa kita juga bukan manusia yang suci, bukan manusia yang sempurna. Nah, karena kita bukan manusia yang suci dan sempurna, tapi kita hanya sebatas ingin menjadi manusia yang istiqomah terus ada di dalam kebenaran, maka kita harus menciptakan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itulah prosesnya dakwah itu sendiri. Jadi sejatinya ya, kita mendakwahi orang lain itu bukan agar orang lain menjadi baik sebenarnya, bukan. Kenapa? Karena orang lain baik atau tidak itu bukan urusan kita. Allah yang maha membolak-balikan hati kita kan. Tapi kenapa kita terus melakukan dakwah? Agar Allah anugerahkan kepada kita keluarga dan lingkungan yang baik. Sehingga disitulah kita bisa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Gitu Pak Dokter. Baik para pemirsa dan pencinta menjadi Kolbu Channel rahimakumullah, saya sudah penjelasan seputar hakikat dakwah atau definisi dakwah dan prinsip-prinsip dalam dunia dakwah, dan semoga kita bisa berjumpa kembali dengan beliau pada tayangan berikutnya dengan materi lanjutan seputar fikih dakwah atau strategi dalam dunia dakwah. Karena itu Fadal Al-Mukarram ditutup sebagai statement konklusi dari materi pada hari ini. Langsung ditutup. Baik saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, kita memohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kefahaman terhadap indahnya Islam ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan di hati kita semangat untuk terus berdakwah, mendakwahkan Islam, baik secara lisan ataupun bukti-bukti nyata, karya-karya nyata dan kontribusi-kontribusi kita untuk Islam. Sehingga keindahan Islam bukan hanya didakwahkan dengan kata, akan tetapi keindahan Islam ditunjukkan dengan wujud yang nyata. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai agen-agen dakwah itu semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pecinta menjadi Kolbu Channel rahimakumullah, telah ditutup kajian seputar hakikat dakwah, prinsip dan definisi serta hal seputar dakwah oleh beliau, dan sekaligus ditutup doa. Dan insyaallah kita akan bertemu kembali dengan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Mauludin LCMA pada kajian lanjutan. Dan jangan lupa senantiasa kita bermuhasabah diri, introspeksi diri, dan ini bagian awal dari dakwah. Dan lakukan dakwah dimanapun kita bertugas, dimanapun kita berada, karena hakikat dakwah nyata merupakan kewajiban bagi kita semua untuk balighu ani walau ayah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.